Salvi, sahabat Katolik terkasih. Semoga rahmat Tuhan menyertai perjalanan tobat kita di masa Prapaskah yang suci ini. Mari kita hening sejenak, menyiapkan hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Seorang mandor bangunan bernama Pak Heru pernah membuat kesalahan fatal dalam proyek sebuah bendungan kecil. Karena ingin menghemat biaya dan mengejar waktu, ia mengurangi kualitas semen di satu bagian tersembunyi. Ia berpikir, hanya satu bagian kecil, tidak akan berpengaruh. Tahun-tahun berlalu, retakan kecil mulai muncul di titik itu. Saat musim hujan tiba dengan debit air yang luar biasa, retakan kecil itu menjadi pintu masuk bagi kehancuran. Bendungan itu jebol, menggenangi sawah dan desa di bawahnya. Satu keputusan salah dari satu orang membawa dampak bagi seluruh warga. Namun, perusahaan tempat Pak Heru bekerja mengirimkan seorang insinyur ahli bernama Pak Johan. Pak Johan tidak hanya memperbaiki tembok yang jebol, ia membangun ulang sistem pengairan yang jauh lebih canggih, lebih kuat, dan justru membawa sistem irigasi yang lebih baik bagi warga desa daripada sebelumnya. Kerusakan yang disebabkan satu orang dipulihkan secara luar biasa oleh keahlian satu orang lainnya. Kisah bendungan tadi membantu kita memahami pesan mendalam dari Roma bab 5 ayat 12 sampai dengan 19. Rasul Paulus menjelaskan bahwa melalui satu orang Adam, dosa masuk ke dunia. Namun, melalui satu orang yang lain, yaitu Yesus Kristus, kasih karunia melimpah bagi semua orang. Dalam Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11, kita melihat Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Padang gurun adalah simbol kekosongan, kesepian, dan kelemahan fisik. Seringkali dalam hidup kita merasa berada di padang gurun, masalah ekonomi, keretakan hubungan, atau godaan untuk mencari jalan pintas yang tidak jujur. Motivasi bagi kita hari ini adalah Yesus menang bukan karena ia tidak merasa lapar, tapi karena ia tahu kepada siapa ia berpegang. Iblis menawarkan roti, kekuasaan, dan pengakuan. Bukankah itu yang sering menggoda kita? Kita tergoda mencari kenyamanan, harga diri yang tinggi, dan kendali atas sesama. Belajarlah dari Yesus. Saat dunia menawarkan solusi instan, ingatlah bahwa identitas kita sebagai anak Allah jauh lebih berharga daripada semua tawaran itu. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk memperbaiki retakan-retakan di dinding batin kita. Bagaimana cara mengembangkan iman di masa ini? Iman Katolik yang kuat tidak hanya dibangun dengan perasaan, tetapi dengan kedekatan pada sabda Tuhan. Sudahkah kita membaca Alkitab hari ini? Puasa bukan tentang menyiksa diri, tetapi tentang membuktikan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Saat kita mampu berkata tidak pada keinginan daging, kita sedang melatih jiwa kita untuk berkata ya pada kehendak Allah. Jangan biarkan rasa bersalah atas dosa masa lalu menghambatmu. Jika Adam membawa maut, Kristus membawa hidup. Masa Prapaskah adalah waktu untuk merayakan sakramen tobat, di mana kasih karunia Allah memulihkan segala retakan di hati kita. Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan cara memenangkan pertempuran melawan godaan di padang gurun.
Di masa Prapaskah ini, kuatkanlah kami saat kami merasa lemah. Mampukanlah kami untuk lebih memilih sabda-Mu daripada tawaran dunia yang semu. Agar kami dapat bangkit bersama-Mu dalam kemuliaan Paskah. Amin.